Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu ketiga bulan Juli tahun 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 16 Juni tahun 2003 sebagai berikut. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara selaku anggota Jemaat Yerusalem Batu Kota maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadatan di subuh ini. Ibadah subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah hari Minggu bentuk yang ketiga. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Kadim, Bapak Pendeta Jenli Audi Watung Sarjana Teologi, yang kedua KPI, Penatua Septian Pepa, yang ketiga Organis, Andri Pungtuluran, Kantoria Pemuda Jemaat, Puji-pujian Pemuda Jemaat, dan yang kepujian kedua yang berhut tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 2003, pendamping Kadim, Penatua Stefano Menesehe, pembaca Alkitab Ibu Penatua Forum Tumbelaka, maaf, pembaca Alkitab Ibu Penatua Jain Mumungan Nadi Mumungan. Doa persembahan Penatua Atang Kirawahan, penerima jemaat Diaken Petendian Mawaya dan Penatua Jeki Sumarau. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Penatua Mari Angkau. Petugas ibadah, petugas multimedia, Saudara Immanuel Masengi dan Saudari Gloria Masengi. Pelayan khusus dan pelayan lainnya serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini, Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak, Ibu, Saudara. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan HUT kelahiran dan pernikahan selang tanggal 10 sampai 16 Juli 2003. Yang kelima, ibadah WKI wilayah Manado Barat Daya akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 pukul 15 WITA atau jam 3 sore bertempat di Gemim Sobat Kristus Malalayang 1 Timur. Dimohon ibu-ibu berkumpul di gedung gereja pada pukul 14.30 atau setengah tiga, kemudian berangkat bersama-sama ke tempat ibadah. Yang berikut, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan satu buah TV LED LG 49 inci dari keluarga Laatung Lomban dan 6 sak bibit jagung hibrida dari keluarga Menesehe Pangemanan. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Marilah kita berdiri dan mulaikan ibadah ini dengan menyanyi NBT nomor 5 Sorak Sorailah. Soraklah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawan dan domba Dialah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuk
hanya ke dalam pelataran Allah puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah setianya. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing di hari Minggu yang ketiga ini 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita padanya. Mari kita tunduk kepala. Hari Minggu yang ketiga ini Tuhan, hari berkat-Mu bagi kami, pelayan-pelayan khusus dan jemaat. Oleh karena kami dalam tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tidak tertidur, tidak terlelap menjaga kami, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Tuhan yang menolong kami memberi kesembuhan. Tuhan yang menolong kami dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan. Baik orang tua memperhatikan anak-anak, sebaliknya anak-anak memperhatikan orang tua. Engkau Tuhan yang memampukan kami, termasuk anak-anak muda, menghadapi tantangan kehidupan. Pagi yang indah ini Tuhan, sebagai manusia lemah, tutur kata kami, pikiran kami dan perbuatan kami terkadang tidak searah dengan iman yang kami punya di dalam Tuhan Yesus. Kami dituntut untuk mengasihi tapi tidak mengasihi. Kami dituntut untuk sabar tetapi tidak. Kami dituntut untuk kelemah lembutan. Kami dituntut untuk menjadi penolong. Kami dituntut untuk dapat membangun kebersamaan. Tapi tidak seutuhnya ini, ya Tuhan. Basuhlah kami oleh kuasa darah-Mu. Datangi kami satu persatu Tuhan. Beri kami kesempatan. Ingatkan kami berubah itu baik. Karena Tuhan baik bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami melanjutkan hidup dengan perubahan-perubahan. Kami melanjutkan hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan kami melanjutkan hidup
dengan lebih bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, baik sebagai pelayan khusus maupun sebagai anggota jemaat. Ya Tuhan, inilah kami percaya Engkau maha mendengar dan menyenengkan telingamu, dan kami percaya apa yang diungkapkan di Mazmur 103 juga itu menjadi ungkapan kami. Sesungguhnya Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selamanya menuntut dan tidak selamanya mendendam. Berbelas kasih dan ampuni kami. Dalam nama Yesus yang telah tersalib, yang telah menebus kami dan menang. Amin. Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah, Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita satu dalam doa. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27
bagian di Perjanjian Lama yang kami baca dan renungkan. Berita umum dari Yoel ini adalah hari Tuhan yang datang. Dan hari Tuhan itu ditandai dengan gejala alam, tapi juga ditandai dengan invasi negara atau bangsa Babel terhadap Sion, terhadap Yerusalem. Tema besar kedua dari Yoel adalah ketika umat Israel datang cari Tuhan, bertobat, Tuhan dengar, pulihkan, kong berkati. Kami hendak membaca bersama, hendak merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat firman Tuhan ini. Biar kiranya bermanfaat guna untuk iman kami dan untuk citra kekristenan kami dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga orang meneladani dan orang mencontohi. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya sabda kebenaran ini boleh menjadi bagian kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya tidak hanya di sini membaca ini, tetapi mendalaminya di setiap ada kesempatan. Sehingga membuat kami menjadi dewasa dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah namamu, berfirmanlah. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yoel 2 ayat 18 hingga 27. Di bawah judul Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap,
dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Penatua Jane. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat, mari diundang berdiri. Orang sama-sama mengungkapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, hakikat yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertobat
dan aku semuanya. Marilah Bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. silakan duduk. Mari kita dengarkan nyanyian pujian. Puji-pujian yang pertama diundang seluruh teman-teman pemuda-pemudi Jemaat Islam Batu Kota dari kolom 1 sampai kolom 6. Tora akan menyanyikan lagu Obar Pembangunan. Sekali lagi diundang untuk teman-teman pemuda untuk ke depan untuk berikan puji-pujian. Baru yang kedua, puji-pujian yang kedua yang berhari ulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Juli 2023. Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglima. Jadilah kau umat yang bekerja dengan ruang gereja Tuhannya. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu, baktikan jiwa raga bagi umat dan manusia, pemuda gereja jadi obor pembangunan. Yang pertama Saudari Grace Kerupan, yang kedua Bapak Jonce Julianus Retela, yang ketiga Saudari Mika Megamantik, yang keempat adik Joy Mewo, yang kelima adik Siren Runtukahu, yang keenam Ibu Yunita Tumarar, yang ketujuh Bapak Rifo Jani Purutoo, yang ke-8 Bapak Lona Gabanga, yang ke-9 Ibu Yulinci Makawimbang, yang ke-10 Bapak Vero Tambayong, yang ke-11 Bapak Jeffrey Trambet, yang terakhir yang ke-12 Saudari Kurnia Sumual. Jadi kalau ada Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun untuk maju ke depan atau yang dan keluarga dan sorry. Baru keluarga yang merayakan HUT pernikahan, yang keluarga yang pertama keluarga Payunda Wali, yang kedua keluarga Gagana Dalope, yang ketiga keluarga Lagi Tangkere, yang keempat keluarga Musa Kaparang. Diundang untuk berikan puji-pujian, ya bersama keluarga kalau hadir bersama keluarga.
Bapak Ed dengan Ibu Silvana jo bertamakan pak orang dari Grace P ulang tahun, Mama dan Papa. Hah? Nanti menyanyi siang kata tulaing. Salah-salah cuma trio, ini kuartet komang. Sini Pak. DP judul lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak. Boleh. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Orang boleh berada di bait Tuhan dan secara khusus menyaksikan lagi pemuda dan sebagian remaja dapat bangun pagi-pagi untuk memuji Tuhan. Jadwal menyanyi. Hebat ini Penatua Septian. Banyak tadi, ternyata bisa. Itu DP tanda apa? Pemuda sadar betul. Ada Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab imannya, memuji Tuhan. Muji Tuhan itu salah satu unsur dalam liturgi Israel. Ya, memuji Tuhan. Sama dengan tuh bacaan Mazmur 65 minggu lalu, itu dinyanyikan di bait Tuhan. Dia pesyair, dia 3 babak. 3 babak itu Mazmur 65 bacaan minggu lalu. Bapak Ibu, saya dengar-dengar apakah ini ada pengaruh atau tidak dalam kehadiran. Kawan-kawan kata dengan languan pengucapan ini hari. Tahu dengan belum tahu? Belum. Umat Kristen ya, bukan cuma gemim, menyadari betapa pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bilang di mana-mana, pemerintah ada bilang tanggal 10 September. Apa orang bilang? Orang bukan malawang pemerintah.
Torang mau bikin leno tanggal 10. Masa torang nak mau bikin kalau misalnya tompi keluarga bilang, pengucapan torang mau datang. Mau bikin, biar cuma sederhana. Sebab tujuan daripada pengucapan syukur ialah ya mengakui Tuhan yang hidup dan hadir dalam kehidupan. Karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Di kaum ibu saya sudah khotbahkan, kalau sampai tanggal 10 ada 1 bulan lebih. Persiapkan ke sana tuh keluarga. Untuk memang mengamini Tuhan itu dalam kehidupan. Baru persiapkan sana tuh bentuk-bentuk daripada pengucapan syukur. Sama dengan umat Israel. Ya. Bawa-bawa pe Tuhan tuh buah sulung, bawa pe Tuhan tuh ya kambing domba, bawa pe Tuhan tuh keluarga. Kalau torang ya ndak peternak, ndak petani. Nah. Tapi masing-masing diberkati Tuhan. Saya bilang dalam kalkulasi ekonomi, ya 30 hari kali 50 kali 5.000, berapa itu? 3 kali 5, 150 kan? 150. Berarti kalau 1 bulan lebih boleh 200, cuma 5.000 itu. 1 hari tong, Tuhan ini nasarku mau kasih di pengucapan. Tak kumpul kita mau bawa. Ini Black nak mau bawa, Marta mau hitung, kong isi di amplop dari torang bukan petani, torang bukan peternak, torang bukan nelayan, begitu. Torang nak mau kasih tuh mentah Tuhan sama di kampung-kampung. Kalau di kampung-kampung saya pengalaman di Minahasa Selatan, ya lebih yang dilelang itu saya angkut dengan kendaraan bawa di panti asuhan. Tiap tahun begitu saya. Nanti keluarga si mare-mare angkau. Kalau Tuhan berkenan untuk panti asuhan jadi. Nah, ini ada program besar dari ini. Salah satu kita yang akan mau melihat itu. Apa tuh boleh kita mau bawa, kita mau bawa. Mau pisang mantah, mau pisang masa, mau kelapa so batombong yang masih bagus. Mau bawa. Nasar saya, ya, keluarga saya untuk tanggal 10 itu apa? Dari orang kok di Manado so pasti tanggal 10. Nah, gitu. Pribadi, tapi harus saling mendorong. Sampai tanda terima kasih Tuhan. Kalkulasi ekonomi 5.000 juga, hampir 200. Kalau 10.000, 330 hari. 300. Nggak ada yang, karena itu nggak ada yang nggak merasa diberkati. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dan diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama telah membaca firman Tuhan tadi. Tapi sebelumnya juga Pak Pendeta mau bilang, hari Sabtu tanggal 26 Agustus Pendeta Darata Totokso bilang serah terima saya dengan dia. 26 Agustus hari Sabtu. DP tanggal 27 hari Minggu sebenarnya saya dengan Pendeta Heli Tanor batal. Tidak ditempatkan di sini, diubah. Dan supaya jemaat tahu. Dan jemaat ini the best kalau saya. Perhatian. Mesti bilang supaya juga orang bersama-sama bersyukur untuk kehadiran hamba Tuhan, untuk juga perginya hamba Tuhan, imam yang so berdoa for pelayan-pelayan khusus, pe keluarga dan pribadi, yang so berdoa for jemaat pe kehidupan. Tanggal 26 Nathan nanti
kasih akang tuh foto toha pakai stola pelantikan. Dorang so minta mau bikin banner. Begitu. Hari Sabtu. Tanggal Agustus. Hari Sabtu tanggal 26. Sebenarnya tanggal 20. Tanggal 27 pendeta Helis Memo datang. Jadi Sabtu Minggu lelah. Tapi untuk yang tanggal hari Minggu itu masih harus dikomunikasikan. Begitu. Pendeta dibatal untuk tidak datang di sini dan digantikan. Jemaat topang akang nih, doakan. Firman Tuhan bilang, ya, toh carilah dahulu kerajaan Allah, lain akan ditambahkan. Doakan supaya itu, ya, peristiwa gerejawi hamba-hamba Tuhan ini sama dengan waktu peneguhan penatua dengan diaken. Gagah toh? Itu peneguhan itu. Cuma orang peneguhan itu paling gagah di wilayah di Pajang, di Baliho, jemaat 10 jemaat, orang paling gagah. Itu lain biasa-biasa, orang paling gagah. Ya, karena apa? Sepakat. Pak Pendeta memang gumul itu. Nah, karena itu, ya, ini juga peristiwa gerejawi yang mesti gumuli, doakan. Saya orang dah sidang tentang serah terima itu, saya tidak dengar bentuknya apa dan saya tidak mau cari tahu bentuknya apa. Nah, tapi jemaat saya tahu the best. Nak mungkin jemaat mau batolak, nak mungkin. Karena ini biasa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, begitu juga orang hidup, ada masa orang. Ya. Sama dengan roda. Kalau orang merasa diberkati, perhatikan itu. Ya. Gereja. Perhatikan tuh keluarga. Jangan percuma. Tuh. Olah baik-baik, jangan percuma. Doh tarik itu waktu lalu jadi berkati mari kita kutip begini. Doh tuh hari ada ini, kegiatan ini, ya so lewat. Begitu. Yoel pasal 2 menjadi bagian untuk kita renungkan. Gambaran umum Pak Pendeta so bilang di doa tadi. Ya, doa tadi. Yoel ini seorang nabi, bukan nabi besar, nabi kecil. Dorang ada 12 orang nabi kecil. Itu nabi besar antara lain Yesaya, Yeremia, Yeskel, itu nabi besar. Nabi kecil karena alasannya salah satu karena DP pasal cuma pendek disebut nabi kecil. Pasalnya panjang disebut nabi besar. Yesaya panjang sekali, nabi besar. Ini Yoel, DP papa Petuel. Ya. Yoel DP arti Tuhan, Yahweh adalah Allah Elohim. Yoel DP arti Tuhan Yahweh dan Allah Elohim. Yoel terkenal dengan pemberitaan tentang hari Tuhan seperti di doa tadi. Nah, ini perlu dijelaskan hari Tuhan. Hari Tuhan ada 2. Ya, hari Tuhan ya, dalam Wahyu itu hari penghakiman. Hari Tuhan dalam Yoel itu hari penghukuman lewat gejala alam. Tapi hari Tuhan bagi orang percaya hari berkat. Ya. Bapak Ibu, memang untuk jelas tentang hari Tuhan itu di pasal 2. Ayat 30 dan ya ayat pasal 2 ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita
bulan menjadi darah. Ya. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi hari Tuhan, Yoel ada bilang, akan ada peristiwa besar. Akan ada perubahan alam. Bulan orang tahu bersama. Matahari orang tahu bersama. Gumpalan-gumpalan asap itu orang tahu bersama. Jadi kalau matahari so gelap, itu so aneh. Selalu orang Israel kaitkan dengan kuasa Tuhan. Dan itu dekat dengan bencana. Jadi Tuhan datang bagi Israel, selalu Tuhan datang lewat alam. Kalau so begitu, kalau matahari so jadi gelap, bulan so jadi darah, oh ini Tuhan lagi so berbicara. Ya. Kedua, hari Tuhan itu berkat. Bagi yang bertobat akan ada pemulihan. Mari orang teliti. Ayat 1 di ayat 18 di Yoel ini, apa DP tulisan? Tuhan menjadi cemburu. Ya. Kenapa Tuhan cemburu? Memang selalu dalam perjanjian lama Tuhan tuntut, jangan ganti saya dengan ilah-ilah lain. Jangan ganti saya dengan penyembahan-penyembahan berhala. Jangan ganti saya dengan perbuatan-perbuatanmu yang mendatangkan dosa. Dari so nyandak dengan Tuhan, itu satu. Sama dengan katu torang. Cemburu ada alasannya. Jangan mendatangkan sakit hati. Begitu. Kedua, hari Tuhan itu sebuah pemulihan ketika umat Israel bertobat. Dan itu di ayat 20. Tuhan kata sonda akan menyerahkan umat Israel kepada bangsa yang datang dari utara. Itu kalau bahasa Yesaya, bangsa yang datang dari utara, atau bahasa Yeremia, bangsa yang datang dari utara itu Babel. Waktu Yeremia, Tuhan panggil, Yeremia tolak. Tuhan uji. Yeremia, apa yang kau lihat? Aku melihat sebuah periuk datangnya dari utara. Periuk itu air panas, berisi air panas datang dari utara. Itu menunjuk pada Babel yang akan menyerang. Jadi hari Tuhan bagi umat Israel berarti pemulihan. Sonda. Kalau Tuhan so bilang nyanda, memang nyanda. Dan orang bayangkan kalau Babel datang menyerang, Tuhan backing sama dia belalang sebagai tentara, kalah umat Israel, biar bangsa pilihan. Begitu. Malah menurut catatan ini, Tuhan usir dorang jauh-jauh dari Yerusalem. Jangan jama orang Israel, jangan masuk kota Sion. Soalnya DP waktu, kita memang ada hukum dorang, pernah dorang ada bikin sebagai budak. Ini enggak, coba-coba jo. Kalau Tuhan so bilang begitu, enggak. Karena itu yang berikut, Tuhan bilang, Yoel bilang, jangan takut. Ini hari Tuhan, ini so bukan hari penghukuman, so bukan hari penghakiman. Kalau di Yoel ini hari Tuhan itu penghukuman. So lewat. Kalau di Wahyu hari penghakiman, toh
kedatangan Tuhan menghakimi. Dia bilang, ini tahun pemulihan. Asal bertobat kok umat Israel. Umat Israel itu memang jago. Sama dengan orang. Kalau orang so rasa so jauh dengan Tuhan, balik, cepat balik. Kalau orang rasa ada pergumulan, jangan takut. Jangan takut. Tuhan pulihkan dalam iman. Tuhan pulihkan. Apa saja termasuk sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Aduh Tuhan. Kan begitu. Sama dengan Daud. Dia so salah apa Tuhan? Tuhan saya mati dia punya anak. Kau dia bilang, iya memang kok kita so salah Tuhan. Tuhan pulihkan. Ayub. Ya. Dia punya tamang-tamang so bilang, nah kau so berdosa apa Tuhan? Nyanda. Dia punya istri bilang apa? Ya sudah jangan ikut pengen Tuhan. Buktinya siapa kau begini dengan api hidup. So dengan penyakit kusta. Ayub bilang, nah apa yang terjadi? Ketakutan orang-orang yang melihat dia. Ternyata tidak berakhir dengan kematian, tapi berakhir dengan sehat dan pulih. Jangan takut. Dan karena itu dilanjutkan dengan kata bersorak-soraklah, bersukacitalah. Tuhan akan ubah tanah yang so kena bencana, ya, menjadi tanah yang subur. Pohon ara dan pohon anggur, berbuah, bikin kaya umat Israel. Wah hebat sekali. Tuhan berkati itu tanah, ayat 21 itu. Ulang lagi, Yoel bilang, bersorak-sorailah. Ulang lagi, ya, itu di ayat 23. Bersorak-sorailah. Siapa? Napa ya? So datang musim ujang, ya. Gandum memang penuh, ditampa bajumur, ditampa apa kota itu, treasure apa, penggilingan. Memang penuh. Anggur melimpah, minyak melimpah. Kata bersorak-sorailah dan bersukacitalah kedua. Kenapa? So datang tuh ujang. Main. Ya banyak makanan. Berikut. Kalau dulu karena Tuhan dah hukum, kasih ingat tuh Tuhan ada, Tuhan kirim tentara, belalang tentara kata. Memang betul no. Peristiwa 10 hukum itu, memang betul. Belalang kalau dia serang satu lokasi, satu malam habis. Tuhan bilang kita tentara itu, bayangkan cuma belalang asih porak-poranda ini umat Israel, apalagi tentara Babel yang mau datang, habis. Ya. Dulu kita ada kirim itu. Sonda. Ya. Supaya kamu selain bersorak-sorai, bersukacita, memuji nama Tuhan, ayat 26b. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikut, hari Tuhan itu hari berkat. So nak mau malo. Napa so digiring lagi dorang. So susah lagi dorang. So menderita lagi dorang. So kesakitan lagi. Enggak. Tuhan halau. Sejauh-jauh itu. Ya. Dan terakhir, Tuhan ada di antara kamu. Di hari Tuhan ada di antara kamu. Waduh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kata itu sejuk sekali dengan kata, aku adalah Tuhan dan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya langit itu ya, berkabut. Tidak selamanya tuh hidup itu menderita. Tidak. Kalaupun ada orang renungkan, oh Tuhan, salah di mana kita Tuhan? Persoalan apa ini Tuhan? Siapa tidak bisa? Orang bilang begitu, mata Tuhan lihat, oh bukan main. Ada penyesalan tuh satu sana, ya. Ada pertobatan tuh satu sana. Oh saya tidak akan lagi datang untuk menghukum. Kita kok mau pulihkan, kita mau berkati, kita mau tolong dia.
Satu hal yang saya mau ingatkan, bangun terus komunikasi dengan Tuhan. Dalam ibadah-ibadah, dalam kerja, dalam doa, bangun terus. Hiduplah berpengharapan kepada Tuhan. Orang manusia lemah, tetapi Mazmur 103 itu terlalu indah untuk umat Israel dan untuk kita. Sesungguhnya Tuhan tidak menendam, tidak menghukum. Dia penyayang, pengasih, panjang sabar. Sama jadi orang tua. Sekeras apapun orang tua terhadap anak, pelanggaran seberat apapun anak dah bikin pak orang tua, tidak ada kata ampun pada waktu itu. Anak kata kurang dah, tidak suruh saya bersih tu kintal dia, tidak suruh saya bersih tu kandang, tidak suruh kata pikobong. Tapi mama lek so bilang-bilang, pak, so lihat waktu anak sana. Anak dekin tidak mau luluh. Nak sayang. Dia papa kan, aduh, kamu main nang ini. Tuhan kita begitu. Masuki ruang hati Tuhan. Ya, sentuh ruang hati Tuhan. Muliakan dia, besarkan dia, patuhi dia, taat. Saya akan bilang, oh, sudah waktu kok, Mang. Kita akan lihat dan kita sudah merasakannya. Bagi yang dalam proses kita akan melihat masa depan dan hari Tuhan itu bahwa dia tidak datang untuk menghukum. Maka kalau memang bertahan di situ, so tahu-tahu salah, so tahu-tahu jalan yang keliru, so tahu-tahu ya akan begitu terus no. Yoel ini nabi kecil mare di pesuara. Hari Tuhan dia bilang begitu, Tuhan yang ada bernubuat pada dia. Kemarin di Komibu ada yang bertanya, pendeta, kenapa pendeta Heli tidak datang? Kita tidak tahu kenapa bertanya begitu. Akhirnya orang lain bilang, sotik ya pendeta. Pendeta Manampiring dia mau tinggal di sini. Pendeta Francis juga alasan tidak tinggi di sini. Sekarang pendeta Heli, pertanyaan itu, kenapa kau batal? So tiga itu orang itu pendoa gemim. Pendeta Manampiring orang tahu tuh, ada kuasa firman dia yang ada kuasa doa. Nah, begitu juga pendeta Ancis itu, menteri Japangge dia. Saya punya anak bimbing itu dia terkenal dia Bapak Komam bimbingan kita, Pak Pendeta. Tahu, nggak datang. Sekarang pendeta Heli itu kalau berdoa orang sakit dia berlutut, pendoa. Kalau orang ada barang salah, pelayan-pelayan khusus kalau ada yang perlu diubah, ubah cepat supaya ini jemaat nggak jadi korban. Supaya jemaat, mau terkungkung dan, oh aman-aman kuat, biasa-biasa kuat. Padahal tuh umat Israel so menderita. Itu dia nama nabi-nabi palsu. Oh hari Tuhan kok belum datang, foya-foya aja, biasa-biasa aja orang. Bangun komunikasi kasih pelayan khusus, dan pelayan khusus jemaat dengan orang ini imam, hamba, pendoa. Bangun. Oh kalau komang jemaat, di sini pelayan-pelayan khusus, perhatiannya luar biasa. Emar bangun terus, jangan terlena. Nah, lalu saya bilang, itu sampai jemaat ini so ketinggalan kok ya. Dari sisi ya fisik. Ya. Kedua, Tuhan akan memberkati orang semua. Dan Tuhan sanggup memulihkan orang semua. Mau gereja Tuhan akan pulihkan. Nggak begini terus. Mau keluarga Tuhan akan pulihkan. Mau pribadi Tuhan akan pulihkan. Kalau bacaan ini dari hama, ya, dari hama kegagalan panen, ya, penyakit tumbuh-tumbuhan, orang juga akan pulihkan. Terakhir. Tuhan akan
ya, kasih masa siklus 5 tahun ini untuk petani, ya, khusus petani jengki akan ada masa. Torang ini juga siklus ekonomi ada masa. Tadi malam dalam sidang ada pertimbangan-pertimbangan. Karena torang faktor perbendaharaan jemaat 2022 dekat dengan COVID tinggi, sekarang menurun. Ya. Dengan demikian saya bilang, torang hak kalau torang mau bersorak-sorai dan mau bersukacita, karena torang ada Tuhan yang memberkati kita. Aplikasikan itu dalam hidupmu. Jangan merunduk terus susah-susah. Bersorak-soraklah dan bersukacita. Kita ada Tuhan, apapun persoalanku, apapun pekerjaanku yang dihadapi, yang masih harus perlu diperjuangkan, saya ada Tuhan. Kenapa kita mau kehilangan sukacita di hidup ini? Kan begitu ya, Penat Septian ya. Bilang Dasaki ini ada datang. Oh. Tuh. Tuhan itu. Tolonglah kasih yang Penatua di Gorontalo datang sini karena Tuhan. Dasaki itu. Mari pagi-pagi datang. Saya mau katakan kepada kita, hak kita jangan kehilangan sukacita. Oleh karena halangan-halangan. Kalau orang bully, kalau orang memang melakukan hal yang tidak menyenangkan kita, oh Tuhan, kenapa saya mau teralih dengan hal itu? Saya harus bersorak-sorai, saya harus bersukacita. Mari kita terus menikmati sukacita oleh karena Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari torang bawa trompet persembahan kepada Tuhan sambil diantar oleh singers. Menyanyi sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan sampul-sampul yang masuk dalam ibadah subuh pagi ini. Setoran sentralisasi persembahan ibadah remaja jemaat bulan April 2023 Rp118.000, bulan Mei Rp116.000, bulan Juni Rp29.000, total Rp263.000. Tim doa kolom 1, Hutmika
Mantik Rp70.000. Dana Diakonia kolom 1 keluarga Lahamata Kendengan 240.000 Januari sampai Desember 2023. Keluarga Tumembo Umbo Rp250.000 Januari sampai Desember 2023. Keluarga Durumia Spanto Rp120.000 Januari sampai Juni 2023. Keluarga Mokodompit Makawimbang Rp250.000 Januari sampai Desember 2023, jumlah Rp860.000. Setoran persembahan PKB Jemaat Sentralisasi Yerusalem Batu Kota. Bulan April Rp100.000, bulan Mei Rp70.000, bulan Juni Rp150.000, total jumlah Rp320.000. Persembahan syukur hari ulang tahun Grace Kairupan untuk pelayanan Rp500.000. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami jemaat-Mu, Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu subuh pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami pun jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu dan boleh dipakai, dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kembalikan berkat melimpah dalam segala tugas, usaha dan kerja kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, menyampaikan banyak terima kasih atas semua persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Penatua. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Doakan Pak Willy. Doakan Oma Ladi, Tante Els, ya. Dan doakan Kota Manado yang berhari ulang tahun. Tapi juga doakan pelaksanaan serah terima di bulan yang akan datang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau kami percaya hadir dalam persekutuan beribadah subuh. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kiranya memberkati firman-Mu, dan ini menjadi alat kontrol bagi kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa hari Tuhan itu tidak seperti yang terjadi atas umat Israel ketika diangkut ke Babel, tapi hari Tuhan kiranya hari yang diubah, ya, hukuman dalam bentuk pemulihan, dan itu berarti hari Tuhan, hari berkat yang mendatangkan sorak-sorai dan sukacita. Tuhan berkati pelayanan gerejamu, Gereja Masinji Minasa. Itu berarti Engkau berkati kiranya di eksekutif Gemim, ketua sinode dengan struktur yang ada, ketua wilayah dengan struktur yang ada, dan Badan Pekerja Jemaat Yerusalem Batu Kota bersama dengan jemaat. Tuhan Engkau memberkati kiranya pemerintah Indonesia, TNI Polri, Kota Manado secara khusus yang berhari ulang tahun. Manado semakin kondusif, semakin maju di berbagai bidang kehidupan,
Bapak Lurah kami yang kekasih, yang menjadi lurah di Batu Kota, biar selalu diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kebijaksanaan oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan dimampukan untuk menghadapi masyarakat dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Menjadi pemimpin tidak mudah, menyuarakan kebenaran, aturan-aturan pemerintah dalam rangka kesejahteraan, termasuk himbauan untuk memelihara lingkungan hidup. Berdoalah kami Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa. Berkatilah kiranya dalam perjalanan kehidupan. Biar tumbuh kembang anak-anak, kedewasaan remaja dan pemuda mengantisipasi pengaruh dari luar yang negatif, datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang tua kami yang tergabung dalam kelompok pelayanan lansia diketuai oleh Bapak Karel Angko. Mereka masih punya tekad dan semangat yang berapi-api dalam memenuhi kehidupan, tapi juga dalam memenuhi pelayanan, baik di tingkat jemaat wilayah dan tingkat sinode. Kami begitu terharu ketika mereka tampil dalam lomba paduan suara khusus kelompok pelayanan lansia. Bukan soal juara, tapi ternyata mereka cari sendiri pakaian mereka, cari pelatih, mau memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ini contoh bagus dari orang-orang tua, walaupun di sana sini masih diperjuangkan keanggotaannya. Karena ketua bilang 30% sehat, 30% sakit, dan lain-lain. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami mau berdoa untuk kami yang dapat hadir di subuh, pribadi dan keluarga, yang berhari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun keluarga. Berkati Tuhan, beri pengharapan, kekuatan, beri penghiburan, dan berikanlah kiranya pertolongan-Mu atas mereka dalam berbagai masalah hidup mereka, termasuk sakit penyakit. Dan Tuhan, untuk koordinator ibadah, untuk pembaca firman, singers, persembahan, pianis, kostor, operator multimedia, pegawai, Tuhan yang mengambil tanggung jawab termasuk penerima tamu dan yang menyumbang bunga. Tuhan, ini bukan soal memperindah saja, tapi pemberian diri. Berkati. Dan Tuhan, Kau memberkati kiranya kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, tapi juga menuju ke bulan Agustus. Bulan di mana ada peristiwa gerejawi berkaitan dengan serah terima kepelayanan hamba-hamba Tuhan. Jemaat Gemimbir Salem Batu Kota so biasa, tapi harus juga menghadapi peristiwa gerejawi itu. Dan Tuhan, siapkanlah kiranya juga untuk pengucapan syukur. Dan gereja berkewajiban untuk mengarahkan, untuk membimbing bagaimana bersorak-sorai dan bersukacita berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk pengucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kiranya pemerintah negara bangsa, masyarakat pada umumnya, agama-agama
pada umumnya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan bersama mendoakan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan nyanyian penutup. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan berhenti. Tiada yang makan di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan khadim kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur limpah banyak terima kasih untuk setiap berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai jalannya persekutuan kami di subuh pagi ini. Ibadah boleh berjalan dengan segala baik, biar segala sesuatu yang terjadi di saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami rindu berdoa untuk khadim yang Engkau pakai melayani dalam ibadah saat ini, Bapak Pendeta Jenli Audiwatung, Sarjana Teologi, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Bapa, Engkau yang lebih mengenal akan pribadi dari hamba-Mu ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rindu berdoa, Engkau yang akan terus menyertai memberkati Bapak Pendeta dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan. Biar lewat pelayanan dari Bapak Pendeta banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang mengenal akan Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami.
Begitu juga dengan keluarga yang terus menopang akan pelayanan dari Bapak Pendeta, keluarga, Watung Ratu, istri, anak-anak dan cucu yang ada, keluarga yang akan terus diberkati dan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Setiap kerinduan, harapan dari mereka, Engkau yang senantiasa memberkati dan campur tangan. Untuk itu Tuhan, seluruh kehidupan dari Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, karena kami sangat yakin dan percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan kepada keluarga ini senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, berdoa juga bagi kami semua yang boleh hadir dan mengambil bagian dalam ibadah di saat ini, memberkati kami untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan di ibadah di saat ini, biar kiranya sukacita melayani senantiasa tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan benar-benar berkenan kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, ketika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biar penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, agar supaya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Ini doa ungkapan syukur kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.